selamat datang kembali di YouTube channel Chillmed Corner. Nah, untuk video kali ini, insya Allah kita bakal bahas tentang uh, salah satu pelajaran matematika selanjutnya ya, selain kalkulus, yaitu tentang aljabar linear elementer. Atau biasanya kalau misalnya di luar negeri itu disebutnya linear algebra kayak gitu. Nah, untuk topik yang pertama kali ini, saya bakalan coba jelasin ulang tentang pengenalan matriks ya, teman-teman. Bentar. Jadi, kita hari ini bakal belajar tentang pengenalan matriks. Oke. Nah, uh, mungkin teman-teman udah belajar materi matriks itu ketika di SMA dulu ya. Nah, adapun nanti di uh, aljabar linear elementer ini atau di pelajaran ALE ini kita bakalan belajar matriks lebih dalam nih teman-teman. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke uh, hal-hal yang lebih dalam tentang matriks itu sendiri, kita harus tahu dulu tentang pengenalan matriks. Nah, buat teman-teman yang udah belajar, ini mungkin cuma buat nge-review aja ya teman-teman, supaya teman-teman ingat gitu tentang matriks itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman ingat nih, pengertian matriks itu apa. Nah, matriks itu merupakan susunan skalar atau objek dengan dalam bentuk persegi atau persegi panjang ya, teman-teman. Nah, jadi ini pengertian sederhananya tentang matriks. Jadi intinya dia itu adalah susunan skalar atau objek dalam bentuk persegi atau persegi panjang kayak gitu. Nah, untuk notasi matriks itu gimana sih? Nah, notasi matriks itu ditulis dengan huruf kapital, ditulis aku catat aja di sini. Ditulis dengan huruf kapital dan elemen-elemennya elemen-elemennya dinyatakan uh, dinyatakan apa nih? Dan elemen-elemennya dinyatakan dengan uh, dinyatakan dengan uh, huruf non kapital. Intinya kalau misalnya kita nulis matriks itu umumnya kayak gini ya teman-teman. Misal ada matriks A, oke. Nah ini adalah nama matriksnya. Nama matriksnya adalah matriks A kan kayak gitu. Nah selanjutnya si matriks ini itu punya yang namanya elemen-elemennya nih, yaitu misalnya ada A1, A2, A3, A4 kayak gitu. Nah, ini adalah elemen matriksnya kayak gitu. Nah, jadi si untuk nama matriksnya ini ditulisnya pakai huruf kapital, tapi kalau misalnya untuk elemen-elemen dalamnya itu ditulisnya pakai yang non kapital. Tapi biasanya kita kalau misalnya matriks di matematika itu biasanya kalau kayak gini tuh kayak misalnya kita bisa dibutuhin ketika melakukan pembuktian ya teman-teman. Kalau misalnya tipenya kayak gini biasanya untuk pembuktian kayak gitu. Nah, tapi untuk saat ini teman-teman harus tahu aja dulu kalau misalnya ini itu bukan hanya apa namanya huruf aja, tapi bisa angka juga kan pasti. Misalnya ada matriks B yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga bisa kayak gitu, disebut sebagai matriks kayak gitu. Intinya, dia itu merupakan suatu susunan skalar atau objek nih dalam bentuk persegi atau persegi panjang kayak gitu. Nah, ini kan bentuknya persegi, jadi mereka masuk ke dalam matriks kayak gitu. Nah, adapun ini teman-teman ingat pasti ya, ini adalah apa? Ya, betul banget. Ini adalah baris. Nah, sedangkan ini adalah apa? Yang A1 sama A3. Ya, betul banget. Ini adalah kolom kayak gitu. Nah, sedangkan semua elemen ini yang ada di matriksnya itu disebut entry atau elemen-elemen atau bisa juga disebut anggota kayak gitu.
Nah, itu paling buat perkenalan matriks itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis matriks nih, teman-teman. Nah, untuk jenis-jenis matriks sendiri itu teman-teman kalau misalnya secara umum itu dibagi dua. Yang pertama ada jenis matriks yang berdasarkan oh god salah berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Oke. Nah, jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom ini dibagi lagi ke dalam uh, 4 bentuk umum atau 4 jenis umum. Yang pertama itu ada matriks baris. Nah, matriks baris ini teman-teman pasti tahu. Berarti dia itu karena namanya aja matriks baris berarti dia itu matriks yang hanya terdiri dari satu baris kayak gitu. Nah, ini adalah matriks baris. Nah, contoh ya, aku kasih di sini contoh. Matriks baris adalah matriks A dengan elemen 2, 1, 1. Nah, ini matriks baris. Atau enggak matriks B dengan elemen 0,0. Nah, ini matriks baris ya, teman-teman. Nah, selanjutnya matriks apa? Ya, benar banget. Matriks kolom. Nah, berarti ini apa? Kalau misal matriks kolom. Kalau misal matriks baris kan terdiri dari satu baris. Nah, berarti kalau matriks kolom, ya betul banget. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Oke. Nah, untuk contohnya itu misalnya kita punya matriks A yaitu 3, 2, 1. Kayak gitu. Nah, itu contohnya dari matriks kolom ya, teman-teman. Nah, atau bisa juga matriks C misalnya 7 dan 8 kayak gitu. Nah, ini bisa kayak gitu. Intinya dia punya satu kolom kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang. Berarti kalau matriks ini itu intinya apa? Kalau misalnya persegi kan nih, lihat. Kalau misalnya persegi ini dia kan ordo matriksnya sama kan ya. Ordo matriks itu kalau misalnya teman-teman lupa misalnya ordo matriks itu contohnya gini. Contoh ya. Matriks A ini berordonya apa kira-kira teman-teman? Berarti matriks A ini berordo 2 kali 2. Ya enggak? Nah, 2 kali 2 ini di sini apa? 2 itu artinya dia ini, matriks A ini punya 2 baris. Dan dia itu punya 2 kolom, kayak gitu. Nah, jadilah matriks A itu berordo 2 kali 2 kayak gitu. Nah, ketika dia itu berordonya sama, kayak misalnya gini, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, berarti dia tuh artinya apa? Dia itu artinya matriksnya persegi nanti, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia sedangkan beda, kayak misalnya kayak gini. Misal aku punya matriks 3 kali 2. Berarti kayak gimana? Kalau 3 kali 2, berarti dia artinya punya 3 baris dan 2 kolom ya. Nah, berarti gimana nih? 3 baris dan 2 kolom. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Nah, ini adalah matriks persegi panjang kayak gitu. Nah, jadi intinya apa? Matriks persegi panjang itu adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya berbeda ya. Kolomnya berbeda. Oke. Nah, contohnya itu tadi. Contohnya misal aku punya matriks D, kemudian
berapa ya? 3, 2, 1, 4, 6, 5 misalnya. Nah, ini juga termasuk matriks persegi karena dia ordonya apa nih? Matriks D. Matriks D itu berordo 2 kali 3 kayak gitu. Artinya dia punya 2 baris dan 3 kolom kayak gitu. Oke, nah selanjutnya nomor 4 itu baru nih matriks persegi. Nah, matriks persegi itu ya gampang tadi. Matriks persegi adalah matriks yang eh, jumlah baris dan kolomnya sama ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya aku punya di sini matriks uh, 3 kali 3 yaitu misalnya 2 1 1 kemudian 3 5 6 4 7 8 kayak gitu. Nah, ini termasuknya matriks persegi karena dia ordonya adalah 3 kali 3 kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya ada, boleh tanya aja ya di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut nih ke tipe yang kedua. Tadi kan yang jenis matriks yang berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang jenis matriks yang berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang berdasarkan pola dari elemen-elemennya nih. Elemennya. Oke. Nah, jenis matriks yang berdasarkan pola dari elemen-elemennya. Oke, yang pertama. Apa nih kira-kira? Ya, betul banget. Matriks 0. Nah, matriks 0 berarti ini kira-kira apa nih, teman-teman? Nah, matriks 0 itu pasti teman-teman udah tahu kalau misalnya matriks 0 berarti matriks yang semua elemennya itu bernilai 0. Jadi semuanya 0. Oke, contohnya kayak gini misal ya. Contoh, matriks A merupakan matriks 0 berordo 2 kali 2. Berarti kayak gini. 0, 0, 0, 0 kayak gitu. Nah, ini matriks A. Nah, untuk matriks B-nya adalah matriks 0 berordo 3 kali 3 misalnya. Berarti kayak gini. Semuanya 0. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk matriks 0. Yang kedua, matriks diagonal. Oke. Matriks diagonal. Oke. Nah, matriks diagonal ini adalah ingat-ingat matriks persegi. Oh, salah. Matriks persegi. Oke. Yang dia itu yang elemen pada diagonal utamanya itu semuanya bukan nol. Bukan semuanya bukan nol, tapi apa sih tadi? Tapi dia itu diagonal utamanya itu adalah tidak semuanya nol, sorry. Ya, jadi itu tidak semua nol kayak gitu. Nah, jadi misal aku di sini punya contoh matriksnya adalah matriks B ya, misal. Nah, matriks B yaitu 1 0 0 0 4 0 0 0 3. Nah, ini adalah matriks diagonal nih teman-teman. Karena dia ini diagonal utamanya adalah dia itu tidak semuanya nol kayak gitu. Ini tidak semua nol. Dan kalau misalnya ada nol pun ini masih bisa dikatakan matriks persegi kayak gitu asalkan semuanya ini nggak nol kayak gitu. Karena kalau misalnya nol semua berarti ya kembali lagi ke sini berarti nanti jadinya adalah matriks nol kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke poin ketiga yaitu tentang matriks identitas. Oke. Nah, matriks identitas ini bakal teman-teman temuin di apa namanya? Tentunya di aljabar linear elementer topik gitu ya.
mayoritas banyak banget untuk yang ngegunain yang matriks identitas. Jadi semoga teman-teman bisa ingat gitu ya untuk matriks identitas ini. Nah, untuk matriks identitas ini sama, yaitu dia itu matriks persegi. Matriks persegi, tapi di diagonal utamanya itu yang elemen pada diagonal utamanya itu adalah satu. Jadi harus satu, nggak boleh apa namanya, nggak boleh diganti sama angka yang lain kayak gitu. Nah, contohnya gimana? Misal aku punya matriks A dengan ordo 2 kali 2, itu matriks identitasnya kayak gimana? Berarti 1 0 0 1 kayak gitu. Ini kan diagonal utamanya ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi diagonal utamanya, ini namanya diagonal utama. Diagonal utama harus satu. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya aku punya matriks C, kemudian tentukan matriks identitas dari matriks C. Nah, berarti ini tuh gampang, berarti 1 0 0 0 1 0 0 0 1 kayak gitu. Nah, kira-kira nyampe sini aman gak teman-teman? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja ke kolom komentar ya. Nah, selanjutnya nih, ada matriks segitiga 4. Nomor 4, matriks segitiga atas. Oke. Nah, matriks segitiga atas ini uh, intinya kalau misalnya kita kasih contoh aja ya. Nih, misal contoh. Oke. Kenapa dia bisa disebut segitiga atas? Misal aku punya matriks B sama dengan 3 1 8, kemudian 0 0 7 5, kemudian 0 0 3. Nah, ini disebut sebagai matriks segitiga atas karena semua angkanya ini di atas ini, nih, di atas ini bentuknya segitiga kan. Nah, tapi segitiganya itu segitiga atas kayak gitu. Nah, tapi selain di bawah dari diagonal utama itu dia nilainya 0 gitu. Jadi intinya matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen matriks, aku tulis saja, matriks yang elemen elemen di bawah diagonal utama, di bawah diagonal utama semuanya 0. Ya enggak? Dilihat dari contoh tadi itu semuanya 0 kan di bawah diagonal utamanya. Ini kan diagonal utama nih, 3 7 3 nih. Set ini diagonal utama kan. Nah, ini di bawah diagonal utama itu adalah angkanya 0 semua kayak gitu. Nah, maka dari itu dia disebut matriks segitiga atas kayak gitu. Nah, untuk segitiga bawah berarti kebalikannya. Berarti si segitiganya itu ada di bawah. Berarti nolnya ada di atas kayak gitu. Contohnya kayak gini. Misal aku punya matriks C, kemudian uh, ntar ya, aku ke atasin dulu. Oke. Nah, uh, misalnya matriksnya itu adalah 8 4 1, kemudian 3 5 7. Oke. 0 0 0. Nah, ini berarti ini segitiganya di sini kan, di bawah tuh. Ya ampun. Oke, kayak gini ya. Nah, ini segitiganya kan di bawah. Nah, berarti ini itu apa nih? Kalau misalnya segitiga bawah, ya betul banget. Matriks yang elemen, oh maaf, yang elemen di atas diagonal utama semuanya 0 kayak gitu. Jadi semuanya 0. Oke. Nah, itu mungkin
kurang lebih untuk perbedaan antara matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah kayak gitu ya teman-teman. Jadi patokannya itu lihat aja di sini dia ngebentuk segitiga atas atau enggak. Kalau misalnya dia itu ngebentuknya segitiganya di bagian atas, oh ya udah berarti ini matriks segitiga atas kayak gitu. Biar teman-teman gak bingung. Kalau misalnya dia ngebentuk segitiganya di bawah, oh berarti dia matriks segitiga bawah kayak gitu. Nah untuk yang lainnya berarti yang di atas atau di bawah uh, diagonal utama itu mereka mengikuti kayak gitu. Tapi dia harus nol semua kayak gitu. Oke deh, kita lanjut ke uh, pengenalan matriks yang terakhir. Tadi kita udah bahas tentang pengenalan matriks, kemudian jenis-jenis matriks. Sekarang kita bakalan lanjut ke bagian B, yaitu apa nih kira-kira teman-teman? Ya, betul banget, kesamaan matriks. Nah, untuk kesamaan matriks ini teman-teman pasti udah tahu lah ya pasti di SMA-nya juga udah belajar dan ini sebenarnya mudah ya teman-teman. Nah, jadi misalnya kayak gini. eh Diketahui eh matriks A atau enggak jangan contoh soal dulu deh. Jangan contoh soal dulu, sorry. Kita bahas dulu tentang sebenarnya kesamaan matriks itu apa sih sebenarnya, oke? Kita jangan buru-buru ke latihan soal dulu, oke? Nah, jadi untuk kesamaan dua matriks ini adalah ketika matriks A misalnya ya, matriks A, uh, oh sorry, kayaknya kita uh, jangan ke kesamaan matriks dulu ya teman-teman, karena menurut aku kesamaan matriks tuh habis materi ini. Nah, jadi intinya kita bakal belajar tentang yang gampang dulu, yaitu tentang teman pasti tahu yaitu bagian B yaitu tentang transpose matrix. Oke. Nah, untuk transpose matrix sendiri itu intinya adalah dia itu menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Oke. Nah, jadi menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, jadi misalnya aku punya contoh kayak gini. Contoh ya. Misal contohnya itu adalah matriks A sama dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian tentukan matriks A transposnya. Ya udah berarti tinggal dibalik aja, tinggal jadi 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6 dan 7, 8, 9 kayak gitu. Nah, ini adalah matriks transposnya kayak gitu. Nah, gimana kalau case-nya kayak gini? Misal aku punya soal kayak gini. A sama dengan 2, 1, 4, oke. 2, 1, 4, kemudian 1, 4, 5, kemudian 4, 5, 3. Nah, ini gimana nih kira-kira? Kalau misalnya kita cari A transposnya berarti dia bakalan kayak gini. 2, 1, 4, kemudian 1, 4, 5, kemudian 4, 5, 3. Ya enggak? Nah, ini kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini kan kayak gini. 2, 1, 4, ya enggak? Kita transposkan jadi 2, 1, 4 kayak gitu. Kemudian ini 1, 4, 5. Kita transposkan jadi 1, 4, 5. Dan yang terakhir 4, 5, 3 akan kita transposkan jadi sama 4, 5, 3. Nah, berarti ini karena dia itu bentuknya sama, lihat 2, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 3. Nah, berarti karena A sama dengan AT, karena matriks A-nya itu sama dengan matriks A transposnya, maka dia itu dikatakan apa nih teman-teman? Ingat-ingat ya. Nah, berarti dia itu dikatakan matriks yang simetris. Matriks simetris. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ketika ditemukan kalau misalnya matriksnya itu sama nih dengan matriks transposnya. Nah, berarti dia itu adalah matriks simetris kayak gitu. Nah,
Sekarang semoga teman-teman paham ya. Lebih paham lagi kalau misalnya yang udah paham. Eh, nah, kalau misalnya ada yang belum paham, teman-teman boleh langsung tanyain aja di kolom komentar. Nah, sekarang saya bakal coba lanjutin yang materi selanjutnya yang tadi kita skip ya, yaitu tentang kesamaan matriks. Nah, ini baru. Nah, untuk kesamaan matriks sendiri itu sebenarnya teorinya kayak gini ya, teman-teman. Nah, kesamaan matriks itu adalah matriks A. Oke, teman-teman bisa catat. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B, sama dengan matriks B jika memiliki jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletaknya bernilai sama, dan elemen seletaknya bernilai sama. Nah, maksudnya gimana nih? Misalnya kita punya contoh nih ya, kita lanjut aja ke contoh biar lebih paham. Contoh misalnya diketahui matriks A itu sama dengan setengah, kemudian 0, kemudian 5 dan 9. Oke. Dan matriks B itu uh, matriks B itu adalah sin dari pi per 6, kemudian 0, kemudian akar 25 dan 3 kuadrat ya. 3 kuadrat, oke. Nah, berarti kalau misalnya ini, menurut teman-teman matriks A sama matriks B ini sama nggak? Tapi kan dia bentuknya beda nih. Ini setengah, ini sin pi per 6. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati. Apakah untuk menentukan apakah matriks A sama matriks B ini sama atau enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, ketika kita coba korek yang matriks B, ini kan kayak gini ya. Sin dari pi per 6. Sin pi per 6, kemudian akar dari 25, kemudian 0, kemudian 3 kuadrat kan. Nah, sin pi per 6, berarti ini tuh sama aja kayak gini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung, jadi pi per 6, berarti sin dari 180 per 6. Jadi sin dari 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? Ya, betul banget setengah. Jadi kita taruh di sini setengah. Jadi matriks B itu setengah. Kemudian ini 0 tetap 0. Kemudian akar dari 25 itu adalah 5. Kemudian 3 kuadrat itu adalah 9. Nah, karena matriks B-nya itu setengah 059 dan matriks A-nya juga setengah 059, maka dapat disimpulkan bahwa matriks matriks A sama dengan matriks B kayak gitu. Nah, itu kurang lebih untuk kesamaan matriks. Jadi intinya untuk kesamaan matriks ini make sure kalau elemen-elemen yang seletaknya itu mereka bernilai sama ya teman-teman. Kalau misalnya ada satu aja yang nggak sama, nah berarti mereka itu tidak sama matriksnya kayak gitu. Nah mungkin itu aja sih untuk pengenalan matriks pada video kali ini. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, sekali lagi boleh tanya banget di kolom komentar. Jangan malu-malu ya. Nah kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya teman-teman juga butuh klarifikasi tentang video ini, misalnya oh ini aku ada yang salah gitu nyebutinnya, nah itu boleh juga di kolom komentar. Nah mungkin itu aja untuk video kali ini. Makasih banyak teman-teman udah ngeluangin waktunya untuk belajar di sini. Harapannya semoga teman-teman selalu semangat dalam belajar, dan semoga belajar matematika teman-teman tuh nggak dibawa stres gitu ya. Dan uh, sukses selalu buat teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.